Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry hari Minggu tanggal 28 April tahun 2024. Untuk itu jangan lupa sediakan hosti dan anggur atau roti, sirup atau teh untuk perjamuan kudus nanti. Marilah kita fokuskan pikiran dan hati kita buka dengan doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur di hari Minggu 28 April tahun 2024 ini, karena oleh kasih setia Tuhan kami dapat menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Untuk itu Bapa, kami mohon kehadiran Tuhan Yesus di tempat tinggal Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang mengikuti ibadah perjamuan kudus ini, dan juga hadirlah Tuhan Yesus di House of Warlord di Sentul sini. Dan jadilah kiranya ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya pemberitaan firman Tuhan, di mana akan terambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 13, kita baca mulai dari ayat 47 sampai 52. Kitab Injil Matius pasal 13, dibaca mulai dari ayat 47 sampai ayat 52. Mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih. Kini saatnya kami akan mendengar pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dan kami yang mendengarkan, supaya kami betul-betul memahami apa maksud, apa perintah Tuhan melalui firman-Mu ini, dan kami dapat menjalankannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 13 ayat 47 sampai 52. Perumpamaan tentang pukat atau jala besar. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama jala besar atau pukat yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam tempayan, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini adalah perumpamaan yang kelima ya, tentang kerajaan sorga yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu. Termasuk mengajar kita, murid-murid Tuhan Yesus yang hidup di akhir zaman. Yang pertama itu perumpamaan tentang lalang di antara gandum ya, itu tentang kerajaan sorga. Kedua, perumpamaan tentang biji sesawi. Yang ketiga, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dan ini yang kelima, Tuhan Yesus menjelaskan apa itu kerajaan sorga. Nah, marilah kita lihat apa makna dari pembacaan firman Tuhan hari ini. Hari ini, pengajaran Tuhan tentang kerajaan sorga ialah Tuhan cerita tentang perumpamaan pukat. Pukat itu adalah jala yang besar ya, yang biasa nelayan taruh di dalam laut. Kemudian beberapa hari jala itu akan diseret ke pantai atau dibawa ke pantai, dan di dalam jala atau pukat itu sudah berisi ikan-ikan. Kemudian setelah di pantai atau di darat dipisahkanlah. Disortir ikan yang baik, ikan yang nanti akan dimakan atau dijual, dan ikan yang jelek atau ikan yang tidak memenuhi spek istilahnya ya, itu dibuang saja, dikembalikan ke laut ya. Jadi mari kita belajar apa maksud Tuhan Yesus dengan perumpamaan tentang pukat ini. Pertama-tama kita lihat bahwa kerajaan sorga itu bagaikan pukat yang menampung ikan-ikan di laut ya.
Dan kemudian itu ikan itu dibawa ke darat dan disortir. Mana ikan yang baik masuk dalam pasu atau loyang ya, dan yang tidak baik itu dibuang. Apa artinya ini? Artinya pukat itu bisa artinya kita sendiri sekarang, murid-murid Tuhan Yesus yang memberitakan Injil melalui talenta dan karunia Roh Kudus yang ada pada kita masing-masing. Tapi itu juga bisa berarti jemaat Tuhan. Jadi pukat itu seperti gereja lah kalau dibilang sekarang, di mana gereja itu sudah menangkap atau sudah menerima ikan-ikan, yaitu jemaat Tuhan, untuk tinggal di dalam gereja ya. Tetapi nanti pada akhir zaman itu yang dalam perumpamaan tadi, ikan-ikan itu diseret dibawa ke pantai, kemudian diseleksi atau disortir ya. Dan yang menyortir itu nanti, pantai itu menggambarkan akhir zaman nanti akhir kehidupan kita. Kalau sekarang akhir zaman ya, di akhir kehidupan kita akan disortir oleh malaikat-malaikat Tuhan. Mana yang sungguh-sungguh ikan yang baik, yang artinya kita ini diibaratkan ikan ya. Apakah kita ini pengikut Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau cuma pura-pura ya. Jadi seperti ikan yang kelihatannya baik tapi ternyata tidak memenuhi syarat untuk diambil. Atau dengan perkataan lain, kelihatannya dia pengikut Tuhan Yesus, dia orang Kristiani yang baik, tetapi di mata Tuhan yang diwakili oleh malaikat-malaikat Tuhan, ini tidak pantas masuk surga. Jadi dibuang kemana? Ke neraka. Nah ini yang lagi viral sekarang ya. Si Brian Siawarta dari Kristen Progresif bilang tidak ada neraka. Ini Tuhan Yesus sendiri katakan bahwa orang-orang yang tidak benar, yaitu orang yang mengaku dirinya percaya Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya hari-hari tidak ada bedanya dengan orang dunia ya, yang artinya tidak percaya Tuhan ya. Sehingga di akhir kehidupan ketika disortir oleh Tuhan, diseleksi oleh Tuhan melalui malaikat, kedapatan bahwa orang percaya ini, yang percaya Tuhan Yesus ya, tidak memenuhi syarat untuk masuk surga. Ya kita memang selamat karena kita percaya Tuhan Yesus ya. Melalui mulut kita ucapkan kita percaya Tuhan. Dari dalam hati kita percaya, maka kita bisa selamat ya. Tetapi dalam perbuatan kita setiap hari, tetapi kalau kita menggambarkan perbuatan kita, perkataan kita yang tidak mencerminkan sebagai anak-anak Allah atau murid-murid Tuhan Yesus, maka kita akan dikategorikan sebagai ikan-ikan yang busuk, yang akan dibuang, yaitu dibuang kemana kita? Ke neraka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, di sini kita belajar ya, bahwa ketika ikan-ikan itu, jiwa-jiwa itu, jadi di sini dikatakan pukat itu atau jala besar itu ditaruh di lautan ya. Lautan itu menggambarkan kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itulah gambaran lautan ya. Jadi ikan-ikan itu terdiri dari bermacam-macam jenis ya. Manusia juga terdiri dari berbagai suku bangsa. Dan oleh pemberitaan Injil, maka banyak yang akan masuk dalam pukat, masuk dalam jemaat Tuhan. Itulah kerajaan sorga ya, di mana Tuhan yang memerintah. Tetapi ikan-ikan ini atau orang-orang percaya ini akan disortir nanti pada penghakiman terakhir. Kalau kedapatan kita tidak benar, termasuk kategori ikan busuk, maka kita akan dilemparkan ke neraka. Jadi melalui perumpamaan ini kita diingatkan oleh
firman Tuhan agar kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Kita jalani kehidupan setiap hari, baik melalui perbuatan kita, perkataan-perkataan kita, pelayanan-pelayanan kita, kesaksian kita. Kita harus menunjukkan sebagai duta-duta Kristus yang penuh integritas, ya, yang rendah hati, tidak sombong, dan tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kita sungguh-sungguh menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus di akhir zaman ini, supaya kita tidak menyesal nanti jika ketika kita disortir oleh malaikat-malaikat Tuhan di akhir kehidupan ini dan kita akan dibuang ke neraka. Itu sayang sekali ya. Tetapi apabila kita sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Allah Roh Kudus yang tinggal di dalam kita, dan kita berjalan, bertindak, bersikap sesuai dengan firman Tuhan, maka percayalah kita akan ke sorga yang kekal, bukan ke neraka ya. Itulah pengharapan kita. Oleh sebab itu, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus dan kita bersikap, bertindak, dan berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Semoga pengajaran firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, pengharapan bagi kita untuk kita hidup, bersaksi melayani Tuhan Yesus dan sesama kita, dan kita akan jumpa kelak di sorga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk melengkapi pemberitaan firman ini, nanti Oma Palar yang akan melanjutkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, Parlot, saudara-saudari di rumah. Kita jumpa lagi. Pada siang ini saya menambahkan dan sedikit melengkapi apa yang tadi dibawakan oleh Opa mengenai perumpamaan tentang pukat. Bapak Ibu, saya melihat bacaan hari ini bagaimana kita melihat apa perumpamaan ini, tugas kita. Di situ ada tugas kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di bumi ini, di dunia ini untuk membawa misi Tuhan. Dan saya juga melihat ada hal yang utamanya yang ditugaskan kita adalah pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan, yang kita yang diberikan tugas. Dan perumpamaan ini mengatakan bagaimana hal kerajaan surga. Itulah otoritas Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ditugaskan untuk melengkapi hal kerajaan surga, yaitu Tuhan sendiri. Untuk apa? Untuk tugas untuk melengkapi apa yang Tuhan suruhkan, tugaskan pada kita. Itu perumpamaan ini dikatakan sebagai pukat atau jala, ada juga di firman lain, tapi sama isinya, pukat yang besar, jala. Semua menuju pada satu pukat. Kata pukat itu kalau saya renungkan, itu yang disediakan oleh Tuhan. Ya, kita yang mengerjakan. Ya. Di mana dikatakan kita mengerjakan, kita punya bagian adalah mengumpulkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Itu tugas kita. Tapi tugas yang lain adalah Tuhan yang menyediakan. Tetapi di sini kita harus lihat tugas-tugas yang diberikan pada kita tentu ada hubungan sinkron
tentang bagaimana Tuhan kepada kita, kita pada Tuhan. Saya lihat di sini titik daripada tugas ini, di sinilah titiknya bagaimana kita terhadap Tuhan dan Tuhan terhadap kita. Semua apa yang ditugaskan ini semua inisiatif dari Tuhan, bukan dari kita. Kita hanya mengerjakannya, ya. Itu yang kita punya tugas. Tetapi kita harus renungkan di sini tugas yang diberikan Tuhan. Kalau untuk saya tidak semudah yang kita baca. Tentu kita harus punya hati, harus sama dengan Tuhan. Kita harus tahu apa yang Tuhan tugaskan pada kita. Kita tidak bisa menerima saja tanpa apa pengertian dari tugas itu. Jadi di sini ada inisiatif dari Tuhan dan ada tugas yang Tuhan berikan, itu ada kerjasama. Tanpa hal ini kita tidak bisa mengerti, ya. Hal kerajaan surga Tuhan menerangkan, dan kita juga tugas apa yang kita harus mengerti setelah Tuhan memberikan pengertian. Saya ulang di situ. Nah, tugas kita terbatas hanya memilih mana ikan yang baik dan tidak baik, ya. Menangkapnya itu katakan dilabuhkan di laut. Yang membuat itu saya renungkan Tuhan yang melakukan, tetapi yang mengerjakan selanjutnya adalah anak-anaknya. Keahlian memilih yang baik dengan tidak baik itu tidak mudah, karena itu memilih itu ada di dalam hati atau pribadi kita. Harus tahu mana yang baik dan tidak. Kalau dilihat secara biasa kita tahu ikan baik, ya, mana yang baik mana tidak. Kita sebagai manusia, kalau saya renungkan, kita hanya tahu yang baiknya. Baik menurut kita, menurut Tuhan. Karena ada yang berikutnya adalah malaikat-malaikat yang datang. Yang datang untuk memisahkan yang jahat dan yang tidak jahat, yang baik. Kalau kita lihat sepintas lalu sepertinya sama. Tapi kalau kita renungkan, di situ ada tugas kita yang Tuhan tugaskan. Tapi yang berotoritas adalah Tuhan pada akhirnya. Mari Bapak Ibu kita renungkan ini. Selama kita hidup di dunia, kita tahu siapa kita tempat bersandar dalam kehidupan, siapa yang berotoritas. Khususnya anak Tuhan tahu hal ini. Tetapi kadang kita harus mengaku. Kadang-kadang kita tahu kebenaran, atau mungkin karena kita tahu dekat dengan Tuhan, kita yakin kita disertai Tuhan. Tapi banyak kami melayani di lapangan, ya. Banyak tahu Tuhan, tetapi tidak tahu Tuhan pribadinya. Tuhan hanya dilihat sebagai ritual. Ritual benar juga, ya. Tapi kalau ritual tanpa pengertian tidak bisa. Disitulah manusia kita. Kita harus tertempelak dengan hal ini. Bagaimana kita bisa memisahkan mana ikan yang baik dan tidak. Ya, kita sebagai nelayan, Tuhan taruh kita di situ. Tuhan tugaskan kita sebagai nelayan. Kita ahli tahu ikan yang mana. Nah, ikan yang baik menurut saya tiap orang punya penilaian masing-masing. Kita mengerti hal ini. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan agar kita bisa mengerti lebih dalam mana ikan yang baik, yang benar-benar baik dan yang tidak. Kalau tidak baik dan baik itu kita sudah tahu, biasa dengan kasat mata pun kita bisa tahu. Ya, tetapi baik di situ masalahnya. Kalau saya kembali melihat kita sebagai nelayan, kita harus mengakui kita sebagai nelayan ini dipakai Tuhan. Untuk melihat benar-benar ikan yang di dalam yang baik menurut Tuhan, kita harus tahu itu. Lebih dahulu, lebih dalam lagi, kita harus tahu hubungan kita dengan Tuhan. Di situ yang paling inti. Tanpa kita hubungan yang baik dengan Tuhan, kita gampang melihat orang kebaikan yang semu. Karena kita melihat kebaikan itu tercampur antara dunia dan Tuhan rohani.
Ini beda tipis, saya katakan Bapak Ibu. Kita harus radikal dengan Tuhan agar kebaikan yang benar-benar dari Tuhan itu keluar. Memang ini sulit Bapak Ibu, saudara-saudari. Tidak segampang yang saya ngomong, karena saya praktekkan itu. Banyak orang baik di mata kita, tapi baik menurut Tuhan. Kita punya warisan, kita punya pemahaman Tuhan itu lebih dulu. Mungkin secara mata jasmani kita lihat baik, tapi mau lihat yang lebih baik kita harus dalam dengan Tuhan. Saya sedikit radikal dengan ini, karena apa? Kami melayani dunia roh. Itu sudah sangat nampak, kelihatan baik, tapi belum tentu baik. Nah, hal ini harus dekat dengan Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Saya sarankan, harapkan Bapak Ibu, karena akhir zaman kita ada di hal ini, bisa membawa jiwa-jiwa dekat dengan Tuhan. Waktu kita bawa ini Tuhan yang akan menapisnya. Tetapi sebelum Tuhan menapisnya, lebih baik kita sebagai penjalan manusia yang Tuhan tempatkan kita tahu pribadi Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan suka dan tidak suka. Di situ titik tolaknya, ya. Waktu kita melakukan ini, Tuhan juga menilai. Ya, memang saya katakan ulang, sulit untuk mengetahui lebih dalam mengenai baiknya itu menurut Tuhan dan baiknya dunia. Dunia juga punya kebaikan Bapak Ibu, ya, tetapi kebaikan yang semu. Kalau mau kebaikan yang benar-benar baik menurut mata Tuhan, karena kita anak-anaknya, belajarlah dari Tuhan. Tidak ada sesuatu yang sulit. Tidak ada sesuatu yang misteri untuk mengatakan mempelajari ini. Karena Tuhan pasti berikan asal kita mau atau tidak. Tuhan akan memberikan rambu-rambu. Tuhan akan berikan pada kita mata-mata Tuhan. Tidak untuk mata dunia. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Karena kebaikan itu tidak seperti mata Tuhan melihat. Kadang-kadang kita melihat baik. Setelah di dalam Tuhan, wow, itu terbuka semua. Karena Tuhan yang membuka mata rohani kita. Kalau kita dengan Tuhan, Tuhan akan membuka mata rohani kita. Tuhan senang kalau kita mau dengan Tuhan. Itu yang lebih dahulu Tuhan akan memberikan pengetahuan, pelajaran. Maka karena apa saya katakan? Karena pada akhirnya bukan kita yang memilih. Pada pembacaan perumpamaan kita pada siang ini, malaikat yang memilih. Karena di situ adalah otoritas Tuhan. Jadi kalau kita renungkan firman pada siang ini, kita hanya pekerja, benar-benar kita pekerja. Tapi bukan pekerja asal kerja. Saya selalu ulang di situ, karena di situ titik tolaknya, kita juga dinilai Tuhan di situ. Apakah kita hanya mau menyenangkan karena aku anak Tuhan, atau benar-benar kita sudah terbeban di dalam hati kita, jiwa. Ada banyak orang sekarang melihat jiwa itu menangis. Kadang-kadang orang yang melihat itu rasa heran, kok mau ya menangis untuk orang? Tapi itulah hati Tuhan, saya beritahu Bapak Ibu. Hati Tuhan itu mau menangis untuk jiwa-jiwa. Tidak gampang saya katakan ini. Karena di situ ada melihat karakter orang. Ada yang egois di situ. Tapi kalau saya katakan, kalau ada orang menangis untuk jiwa-jiwa, wow. Saya sedikit menghormatinya, karena di situ Tuhan yang taruh. Saya tahu Tuhan tidak memilih orang. Tuhan taruh di setiap anak-anaknya. Tapi yang menyambutnya adalah kita, kebebasan. Manusia itu pada akhirnya pilihan juga. Walaupun anak Tuhan, ya Tuhan tidak pernah mengikat kita dengan segala macam. Bebas sebebas-bebasnya, itulah Tuhan. Jadi suatu saat kalau kita benar-benar radikal dengan Tuhan, untuk saya dulu sedikit heran. Kok mau ya berkorban untuk orang lain? Tapi setelah pelajari hati Tuhan, saya pelajari hati Tuhan waktu dia disalib. Itu yang paling berat. Kau mau ya? Karena Tuhan kita sudah diberitahu, karena Tuhan 100%. Jadi kalau dikatakan Tuhan, hati Tuhan ada juga di anak-anaknya, itu pasti ada. Tetapi kekuatannya hanya Tuhan yang bisa. Kita juga mungkin bisa, tapi itu berat ya. Karena dikatakan tidak ada satupun ya manusia yang bisa seperti Tuhan. Tapi dia manusia. Mari kita seperti Tuhan. Kita belajar. Mungkin kita seperempat juga tidak ada seperti Tuhan. Tapi kita mau. Kalau kita mau, Tuhan yang memberikan kita wawasan itu, pengetahuan itu, bisa melihat ikan yang mana baik, ikan yang mana dibuang. Dan pada akhirnya kita juga akan
diakui Tuhan, disenangkan hati Tuhan. Anakku ini menyenangkan hatiku. Karena Tuhan yang akan menilai, Tuhan akan memberi lebih dari apa yang kita duga. Karena hal kerajaan surga sekali lagi itu kerjasama. Tanpa kerjasama dengan Tuhan tidak bisa. Ya, kita banyak orang yang ingin melayani Tuhan. Tetapi pertanyaan, waktu melayani Tuhan, kita harus lebih dulu menyadarkan hati kita, hidup kita. Apakah sesuai dengan tugas yang Tuhan berikan? Di sini yang saya ajak Bapak Ibu, ingin melayani Tuhan, mari kita memikirkan, merenungkan hidup kita, apakah sesuai dengan hati Tuhan. Ya, kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, pasti tidak pernah salah. Serahkan segala apa yang Tuhan sudah pilih kita, Dia akan melengkapi. Saya ulang lagi, apakah mau atau tidak itu yang Tuhan mau. Mau kalau kita mengaku iya Tuhan. Di situ Tuhan sudah bekerja. Bukan menjalankan baru Tuhan kerja, bukan. Yang awal mau apa tidak, saya selalu ulang-ulang dalam pemberitaan firman. Tuhan tidak bekerja asal ambil dan kita kerjakan. Tuhan bertanya maukah atau tidak. Kata mau saja di situ Tuhan sudah bekerja. Dan waktu kita melangkah di situ sudah ada tangannya di situ, kuasanya, otoritasnya. Tinggal kita lakukan. Semua Tuhan sudah siap. Pukat sudah siap, ya. Kita tinggal memilih apa yang mana yang baik. Waktu dalam pilih pun, waktu saya percaya sesudah mereka memilih itu mana yang baik untuk yang ini, mungkin dibawa di rumah makan ini nggak tahu, mungkin dibawa di pasar ini, ya itu nggak tahu, ya. Tapi pasti manusia punya hal pengetahuan ini, ya, karena kita sudah diberikan otoritas, ya. Yang saya mau katakan di situ pekerjaan kita. Yang satu, mengenal pribadi Tuhan, intim dengan Dia, mengetahui kerajaan surga dan semua isi surga. Kita punya pengetahuan dengan Tuhan, dan kita sendiri bagaimana kita dibina oleh Tuhan, kita sendiri tahu sampai di mana kekuatan kita dengan Tuhan, karena kita minta Tuhan yang berikan. Di situ kuncinya untuk melihat ikan yang mana baik, yang mana tidak baik, sampai pada akhirnya waktu malaikat yang datang akan melihat di antara yang baik toh masih ada, disaring lagi oleh malaikat. Yang tidak baik tetap dibuang di api neraka. Itu tugas yang Tuhan berikan pada kita. Kita dalam hal ini kita mengetahui bagaimana kerajaan surga. Tuhan Yesus tidak sembunyi, tidak menjadi rahasia Bapak Ibu. Semua dibuka mengenai hal kerajaan surga, saja dibuka, apalagi dunia ini. Dunia ini akan berbeda dengan kita kalau kita tahu Tuhan yang menciptakan bumi ini. Dia juga, kita adalah pihak Tuhan. Dia juga yang menyuruh kita bisa hidup di dalam tengah dunia yang tidak baik ini. Kita membawa misi Tuhan, kita membawa urapan Tuhan dari surga kepada dunia ini, agar dunia bisa melihat Tuhan yang mana kita punya. Dan bahkan waktu kita tahu ini, tanpa kita memilih yang bagaimana, yang berat atau tidak, mereka sudah melihat dulu kita adalah nelayan yang mana, yang jago, yang pinter, bisa melihat mana ikan tidak baik, mana tidak. Dan itu sudah menjadi, itu namanya satu penginjilan kembali pada dasarnya. Mari untuk berita pada siang ini, Bapak Ibu, mari kita pelajari hati Tuhan, agar apa yang Tuhan tugas kepada kita menyenangkan hati Tuhan. Kita adalah gambaran hati Tuhan, gambaran apa yang mau Tuhan, gambaran pribadi Tuhan, pribadi kita, keluarga kita lebih dulu, bahkan sampai komunitas kita. Dan itu menyenangkan, menjadi satu hadiah yang harum untuk kita berikan pada Tuhan. Inilah kita Tuhan, anak-anak-Mu. Karena Tuhan memberkati. Hanya itu Bapak Ibu untuk siang ini, kiranya bermakna. Saya berdoa Roh Kudus akan memberikan pengertian yang lebih dalam dari apa yang saya berikan, karena Tuhan, karena Bapak Ibu mau mendengarkan, menyambut ini dengan hati Tuhan. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi, kini saatnya kita masuk dalam perjamuan kudus. Sediakanlah hosti, anggur, roti atau sirup, teh juga boleh. Dan marilah kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang sudah ditaburkan tadi, yaitu untuk menghimbau kami untuk berjaga-jaga sambil berdoa menanti kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan, agar kami didapati tetap setia dan kami seperti ikan-ikan yang baik, bukan ikan-ikan yang busuk, sehingga kami akan dibawa Tuhan ke sorga yang kekal. Dan saat ini Tuhan, kami mau melaksanakan perjamuan kudus. Berkatilah, kuduskanlah hosti anggur atau roti atau biskuit, sirup, teh yang ada di Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing. Berkatilah ya Tuhan, demikian juga yang ada di Sentul City. Jadilah kiranya perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hosti dan anggur, dan bila hosti ada firman Tuhan, silakan dibaca. Dan firman ini adalah pesan Tuhan buat pribadi kita masing-masing dan secara khusus juga buat keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amsal 21 ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancar kehidupan. Ya. Terakhir Yohanes 15 ayat 16b. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Jadi tadi minta doa apa? Karena dengan hati orang percaya dan dimakan, dan dengan mulut orang mengaku. Jadi ya penting buat kita umat Kristus di akhir zaman, ya, kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus dalam hati kita, tetapi juga harus diucapkan dengan perkataan kita. Itu menandakan bahwa kita sungguh-sungguh pengikut Tuhan Yesus yang sejati di akhir zaman. Kedua, Tuhan memperingatkan, kadang-kadang kita mengambil keputusan tanpa kita berdoa kepada Tuhan, sehingga kadang-kadang kita kira pikiran kita itu, rencana kita itu benar. Tetapi kalau kita tidak meminta pertolongan petunjuk dari Tuhan, maka rencana kita itu kadang-kadang tidak sesuai, ya. Ya, saja tadi itu isinya, ya. Ya. Kemudian yaitu mari kita jaga hati kita, sebab dari hati kita itulah terpancar seluruh pikiran kita, niat kita, seluruh hidup kita memancar dari dalam hati kita. Dan sebagai orang percaya kita tahu Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dan terakhir pesan Tuhan,
setelah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah murid-murid Tuhan, duta-duta Kristus di akhir zaman, marilah kita pergi untuk memberitakan Injil supaya kita menghasilkan buah, itu buah pertobatan, buah apalagi buah pelayanan maupun buah roh ya. Itulah buah yang tetap. Oke? Demikianlah pesan Tuhan khususnya buat keluarga Warlord Ministry. Dan mari kita angkat hosti. Firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 19-20 berkata, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan dengan iman sama-sama. Inilah roti perjamuan kudus yang adalah tubuh anak domba Allah yang suci, yang telah berkorban di kayu salib di bukit Golgota. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan dengan iman sama-sama. Inilah anggur perjamuan kudus yang adalah darah anak domba Allah yang suci, yang telah tercurah di kayu salib di bukit Kalvari. Kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita ucap syukur dengan pujian. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa Surgawi, kami selalu merindukan Tuhan memakai kami untuk menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kesaksian dan pelayanan kami, khususnya keluarga Warlord Ministry, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus yang kudus dan agung dipermuliakan di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami doakan sekarang buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berbahagia karena hari ini atau di minggu yang berjalan nanti menerima berkat Tuhan berupa hari ulang tahun. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesehatan, panjang umur, dan bila di dalam bisnis atau pekerjaan Tuhan terus tingkatkan, promosikan di dalam omset hasil dari bisnis, dan karir Tuhan tingkatkan di dalam pekerjaan atau jabatan di kantor. Dan bagi saudara-saudari, adik-adik yang dalam studi, Tuhan tolong agar berhasil dalam studinya dan meraih cita-cita. Terima kasih Bapa bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang dalam permasalahan, masalah apa saja yang sedang digumuli. Roh Kudus kiranya memberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga setiap masalah yang dihadapi dapat terselesaikan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat pemerintah bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo yang tinggal berapa bulan lagi menjalani tugasnya. Begitu juga berkatilah Bapak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama keluarga, Pak Jokowi bersama keluarga, serta semua pejabat-pejabat tinggi negara kami, baik di bidang sipil, TNI maupun Polri yang bertugas di Jakarta, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Kiranya Tuhan curahkan roh takut akan Tuhan, curahkan juga roh hikmat di dalam memimpin bangsa kami dalam tugas masing-masing, sehingga pemerintahan bangsa kami berjalan baik, bersih, dan adil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terkena musibah, bencana-bencana, baik itu gempa bumi, gunung api meletus, tanah longsor, dan banyak lagi bencana-bencana alam yang terjadi. Tuhan kiranya berikan penghiburan yang kehilangan orang-orang yang terkasih, dan juga memberikan kesembuhan yang mengalami sakit. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakailah kami Warlord Ministry ini untuk tetap menjalankan amanat agung Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, banyak jiwa-jiwa yang telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel yang sedang dilanda peperangan dengan kelompok Hamas Palestina, dan berita mundurnya Menteri Pertahanan Israel, para jenderal di IDF, karena merasa bersalah karena peristiwa 7 Oktober 2023 yang lalu, sehingga banyak umat-Mu bangsa Israel yang disandra oleh Hamas, sehingga membuat pejabat tinggi militer IDF ini mengundurkan diri sesuai berita hari yang beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan tetap menjaga, menopang, memelihara bangsa pilihan-Mu ini Tuhan,
Karena kami percaya Tuhan tetap setia dengan janji-janji-Mu. Termasuk kami Tuhan, duta-duta kerajaan-Mu yang adalah bangsa Israel rohani di akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakailah kami untuk menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus lewat pelayanan dan kesaksian kami sesuai dengan talenta dan karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing pribadi. Sebelum kami mengakhiri ibadah perjamuan kudus ini Tuhan, kami mau menerima berkat-berkat daripada-Mu. Mari kita terima berkat-Nya. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga, menyertai kami yang di Sentul City mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai berjumpa lagi minggu depan di bulan yang baru, di bulan Mei tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.